Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifani Rabiah Lestari dengan NIM 25612011009. Di sini saya akan membuat tugas video pengantar akuntansi 1 pada bab 8, yaitu materi pengendalian internal dan kas. Pengendalian internal kerangka kerja terintegrasi adalah standar yang digunakan perusahaan dalam mendesain, menganalisis, dan mengevaluasi pengendalian internal. Tujuan dari pengendalian internal yaitu pengamanan aset, informasi akurat, dan kepatuhan terhadap hukum dan regulasi. Unsur-unsur pengendalian internal ada 5 yang ditetapkan oleh kerangka kerja terintegrasi. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Yang kedua, penilaian risiko. Yang ketiga, prosedur pengendalian. Yang keempat, pengawasan. Yang kelima, informasi dan komunikasi. Unsur-unsur dalam pengendalian internal. Kelima unsur ini saling terkait untuk membentuk sistem yang efektif dalam mencapai tujuan perusahaan, melindungi aset, dan memastikan keandalan laporan keuangan. 3 faktor yang mempengaruhi lingkungan pengendalian perusahaan, yaitu CEO, struktur organisasi, karyawan, kebijakan personalia, dan filosofi manajemen dan gaya operasi. Penilaian resiko. Semua perusahaan menghadapi resiko seperti perubahan permintaan pelanggan, ancaman pesaing, perubahan peraturan, perubahan dalam faktor-faktor ekonomi. Manajemen harus menilai resiko-resiko tersebut dan melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengendalikannya. Prosedur pengendalian dibuat untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan perusahaan dapat dicapai termasuk mencegah kecurangan. Prosedur pengendalian merupakan unsur pengendalian internal yang paling penting meliputi: yang pertama, personel yang kompeten, rotasi kerja, dan cuti wajib. Yang kedua, pemisihan tanggung jawab untuk operasi yang berkaitan. Ketiga, operasional, penyimpanan aset, dan akuntansi. Keempat, bukti dan langkah-langkah keamanan. Sinyal peringatan atas masalah pengendalian internal. Tanda peringatan sistem dari manusia. Pertama, perubahan drastis gaya hidup. Kedua, hubungan yang akrab dengan pemasok. Tiga, menolak mengambil cuti, sering berutang ke karyawan lain. Dan yang terakhir, 5, mengonsumsi alkohol atau obat-obatan berlebihan. Tanda peringatan sistem akuntansi. Pertama, dokumen hilang atau zida nomor transaksi. Kedua, peningkatan luar biasa pengembalian uang ke pelanggan. Yang ketiga, perbedaan antara penerimaan kas, harian, dan setoran bank. Yang keempat, peningkat mendadak pembayaran yang terlambat. Yang kelima, penundaan pencatatan transaksi. Informasi mengenai lingkungan pengendalian, penilaian risiko, prosedur pengendalian, serta pengawasan dibutuhkan manajemen untuk mengarahkan operasi dan memastikan kepatuhan pada pelaporan, hukum, dan peraturan yang diperlukan. Manajemen juga menggunakan informasi eksternal untuk menilai kejadian dan kondisi yang dapat berpengaruh pada pengambilan keputusan dan pelaporan eksternal. Keterbatasan pengendalian internal. Sistem pengendalian internal hanya dapat memberikan keyakinan memadai, bukan jaminan. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor. Yang pertama, pengendalian elemen manusia dan pertimbangan biaya manfaat. Pengendalian kas terhadap penerimaan dan pembayaran. Kas meliputi uang logam, uang kertas, cek, giro, wesel, dan simpanan uang yang tersedia. Simpanan uang yang tersedia di bank atau institusi keuangan lainnya siap untuk ditarik kapan saja juga disebut kas. Biasanya yang dianggap kas oleh sebagian besar orang adalah semua jenis uang yang diterima oleh bank untuk disimpan di rekening tabungan. Sebagai contoh, cek yang dapat Anda uangkan biasanya dapat disimpan di bank, dan hal itulah yang dianggap sebagai kas. Sebuah perusahaan dapat memiliki beberapa rekening bank. Misalnya, satu digunakan untuk pembayaran secara umum dan satunya lagi untuk pembayaran gaji. Untuk setiap rekening banknya, perusahaan biasanya membuat satu akun buku besar tersendiri. Kas adalah aset perusahaan yang paling mungkin untuk dicuri dan digunakan secara tidak benar dalam kegiatan bisnis. Untuk alasan ini, sebuah bisnis harus mengendalikan kas dan transaksi kas secara hati-hati. Untuk melindungi kas dari pencurian dan penyalahgunaan, perusahaan harus mengendalikan kas sejak diterima sampai kas disimpan ke bank. Biasanya perusahaan menerima kas dari 2 sumber utama pelanggan, yaitu pelanggan yang memberi barang atau jasa dan pelanggan yang membayar piutangnya. Pengendalian yang penting untuk melindungi kas yang diterima di penjualan langsung tunai adalah mesin kasir. Kas yang diterima dari penjualan tunai, transaksi kasir terima uang dari pelanggan, mesin kasir cetak struk.
Tugas kasir, kumpulkan uang, setor ke bank, buat bukti setoran. Akuntansi, terima bukti, catat jurnal. Dokumen yaitu struk penjualan dan bukti setoran bank sebagai alat kontrol. Kasir dapat membuat kesalahan memberi uang kembalian untuk pelanggan atau memasukkan nilai penjualan tunai. Sebagai akibatnya, jumlah uang di tangan berbeda dari jumlah penjualan tunai. Selisih tersebut akan dicatat dalam akun kas kurang atau kas lebih. Contoh kas kurang atau kas lebih. Asumsikan data mesin kasir pada 3 Mei, yaitu total kas pada mesin kasir untuk penjualan tunai sebesar 35.690.000. Kas yang diterima pada penjualan tunai yaitu 35.668.000. Penjualan tunai penerimaan kas dan kekurangan kas sebesar 22.000. 35.690.000 dikurang 35.668.000 akan dicatat sebagai pada akun debit yaitu kas 35.668.000 dan kas kurang atau lebih 22.000. Di kredit penjualan 35.690.000. Jika ada uang lebih, kas kurang atau lebih akan dikreditkan untuk kelebihan tersebut. Pada akhir periode akuntansi, saldo debit akun kas kurang atau lebih dimasukkan dalam beban lain-lain pada laporan laba rugi. Saldo kredit akun tersebut dimasukkan dalam bagian penghasilan lain-lain. Kas yang diterima melalui cek atau giro. Kas diterima melalui cek atau giro ketika pelanggan membayar tagihan mereka. Kebanyakan faktur perusahaan dirancang agar para pelanggan mengembalikan potongan faktur yang berisi jumlah tagihan yang disebut slip pembayaran bersama dengan lembar pembayaran mereka. Kas juga dapat diterima dari pelanggan melalui transfer dana elektronik. Sebagian pemegang kartu kredit memberi kuasa kepada bank penerbit kartu kredit untuk membebankan tagihan-tagihan rutin seperti telepon seluler, internet, dan jasa listrik ke kartu kreditnya. Dalam kasus ini, perusahaan mengirim formulir yang telah ditandatangani nasabah kepada nasabah bank sebagai bentuk otorisasi transfer dana elektronik bulanan. Setiap bulan, perusahaan memberitahu pelanggan jumlah yang harus ditransfer dan tanggal transfer secara elektronik. Pada tanggal jatuh tempo, perusahaan mencatat transfer elektronik sebagai penerimaan kas ke rekening banknya dan memposting jumlah yang dibayarkan sebagai pengurang saldo piutang ke akun pelanggan yang bersangkutan. Pengendalian pembayaran kas. Pengendalian terhadap kas harus memberikan keyakinan yang memadai bahwa pembayaran dilakukan hanya untuk transaksi yang telah diorientasikan dan kas digunakan secara efektif dan efisien. Sebagai contoh pengendalian yang seharusnya meyakinkan bahwa semua diskon pembelian yang tersedia akan diambil. Sistem voucher merupakan serangkaian prosedur untuk mengizinkan dan mencatat liabilitas dan membayar kas. Voucher adalah suatu dokumen yang memberikan bukti pemberian izin membayar kas atau melakukan transfer dana elektronik. Tagihan yang telah ditandatangani dapat dianggap sebagai voucher. Saat voucher disiapkan untuk pembelian barang, voucher harus dilengkapi dengan faktur dari pemasok, pesanan pembelian, dan laporan penerimaan barang. Kas juga dapat dibayar melalui sistem transfer dana elektronik. Sebagai contoh, bisa menarik kas dari rekening bank Anda sendiri menggunakan mesin ATM. Penarikan yang Anda lakukan adalah contoh transfer dana elektronik. Perusahaan dapat menggunakan transfer dana elektronik, misalnya membayar gaji karyawan. Perusahaan menggunakan rekening bank adalah untuk pengendalian internal. Beberapa keuntungan pengendalian dengan menggunakan rekening bank adalah: pertama, rekening bank mengurangi jumlah kas di tangan. Kedua, rekening menyediakan pencatatan mandiri atas transaksi kas, merekonsiliasi saldo atas akun kas dalam pencatatan perusahaan dengan saldo kas menurut bank adalah pengendalian yang penting. Ketiga, penggunaan rekening bank memfasilitasi proses transfer dana menggunakan sistem transfer dana elektronik. Laporan bank. Bank mengelola pencatatan seluruh transaksi rekening bank. Rangkuman seluruh transaksi yang disebut laporan bank atau bank statement dikirimkan ke nasabah dalam bentukan cetakan hard copy maupun email soft copy. Laporan bank menunjukkan saldo awal, penambahan, pengurangan, dan saldo pada akhir periode. Ini adalah contoh dari laporan bank. Hubungan antara rekening bank dan laporan bank. Laporan bank merupakan salah satu alat penting yang digunakan perusahaan untuk mengendalikan kas. Perusahaan dapat menggunakan laporan bank untuk membandingkan transaksi kas di catatan akuntansinya dengan catatan yang dibuat oleh bank. Catatan PT Sigma Utama dan laporan bank.
laporan bank pada saldo akhir yaitu 3.359.780 perak. Dan sigma utama pada saldo akhirnya yaitu 2.549.990 perak. PT Sigma Utama harus menentukan penyebab selisih kedua jumlah ini. Selisih tersebut dapat disebabkan oleh tertundanya pencatatan transaksi yang dilakukan oleh salah satu pihak. Selisih tersebut mungkin juga berasal dari kesalahan dalam pencatatan transaksi yang dilakukan baik oleh perusahaan atau bank. Rekonsiliasi bank merupakan analisis informasi dan jumlah yang menyebabkan saldo kas yang dilaporkan dalam rekening bank berbeda dari saldo kas dalam buku besar dan bertujuan untuk menghasilkan saldo kas yang disesuaikan. Saldo kas disesuaikan yang ditentukan dalam rekonsiliasi bank dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Rekonsiliasi bank biasanya dibagi dalam dua bagian. Bagian bank dimulai dengan saldo kas menurut rekening bank dan berakhir dengan saldo yang disesuaikan. Perusahaan dimulai dengan saldo kas menurut catatan perusahaan dan berakhir dengan saldo yang disesuaikan. Kedua saldo yang disesuaikan dalam rekonsiliasi oleh bank dan perusahaan harus sama. Ini adalah contoh dari rekonsiliasi bank. Langkah-langkah dalam rekonsiliasi bank. Langkah pertama, masukkan saldo kas menurut bank dari saldo akhir kas menurut rekening bank. Langkah kedua, tambahkan dengan deposit yang tidak dicatat oleh bank. Langkah ketiga, kurangkan dengan cek yang beredar yang belum dibayar oleh bank. Langkah keempat, tentukan saldo yang disesuaikan dengan menambahkan langkah 2 dan mengurangi langkah 3. Langkah 5, masukkan saldo kas menurut perusahaan dari saldo akhir kas dalam buku besar. Langkah 6, tambahkan dengan memo kredit yang belum dicatat. Langkah 7, kurangkan dengan memo debit yang belum dicatat. Identifikasi memo debit bank yang belum dicatat oleh perusahaan dengan membandingkan memo debit laporan bank ke ayat jurnal. Langkah 8, tentukan saldo yang disesuaikan dengan menambahkan langkah 6 dan mengurangi langkah 7. Langkah 9, buktikan jika saldo disesuaikan yang ditentukan dalam langkah 4 dan langkah 8 sama. Ilustrasi dari rekonsiliasi bank. Sebagai gambaran mengenai rekonsiliasi bank, kita akan menggunakan rekening bank untuk PT Sigma Utama di tampilan 7, yaitu laporan bank ini menunjukkan saldo sebesar 3.359.780 per 31 Juli. Saldo kas dalam buku besar PT Sigma Utama pada tanggal yang sama adalah 2.549.990. Berikut ini adalah informasi yang perlu dicocokkan dengan menggunakan langkah-langkah yang telah disebutkan. Langkah 2, setoran tanggal 31 Juli belum dicatat dalam rekening bank 816.200. Langkah 3, cek yang belum diuangkan 0812 yaitu 1.061.000. Nomor 878 yaitu 435.390. 0883 yaitu 48.600. Totalnya 1.544.990. Langkah 6, wesel tagihan 400.000 berikut bunga sebesar 8.000 diterima oleh bank belum dicatat dalam jurnal seperti ditunjukkan dalam memo kredit 408.000. Langkah 7, cek dari pelanggan Thomas Tarigan sebesar 300.000 dikembalikan oleh bank karena dana tidak mencakupi seperti tampak dalam memo debit 300.000. Beban administrasi bank 18.000 belum dicatat dalam jurnal seperti ditunjukkan dalam memo debit 18.000. Sebagai tambahan, sebuah kesalahan 9.000 ditemukan. Kesalahan ini terjadi ketika cek No. 879 sebesar 732.260 untuk pembayaran utang ke CV Mahakam dicatat di jurnal sebesar 723.260. Berikut contoh ilustrasi rekonsiliasi bank untuk PT Sigma Utama. Berdasarkan rekonsiliasi bank sebelumnya, jurnal untuk PT Sigma Utama adalah Juli tanggal 31, di debit kas 408.000 dan di kredit wesel tagih 400.000, pendapatan bunga 8.000. Tanggal 31 di debit piutang usaha Thomas Tarigan 300.000, beban lain-lain 18.000, utang usaha CV Mahakam 9.000 dan di kredit kas sebesar 327.000.
Dana kas keperluan khusus. Perusahaan biasanya harus membayar sejumlah pengeluaran kecil seperti perangko, perlengkapan kantor, atau perbaikan kecil. Dana kas kecil biasanya diisi kembali pada jarak periodik atau saat dana habis atau mencapai jumlah minimum. Saat dana kas kecil diisi kembali, akun yang didebit ditentukan dengan merangkum penerimaan kas kecil. Kemudian, cek ditulis sejumlah ini dan dimasukkan ke dalam kas kecil. Asumsi bahwa dana kas kecil sebesar 500.000 dibentuk pada tanggal 1 Agustus, didebit kas kecil sebesar 500.000 dan dikredit kas 500.000. Kas kecil didebit jika dana kas kecil dibuat ketika jumlah dana dinaikkan. Kas kecil dikredit ketika jumlah dana kas kecil diturunkan. Pada akhir bulan Agustus, bukti kas kecil menunjukkan pengeluaran untuk pos-pos perlengkapan kantor sebesar 380.000, perangko 22.000, perlengkapan toko 35.000, beban administrasi lain-lain 30.000, total keseluruhan yaitu 467.000. Jurnal untuk mengisi kembali dana kas kecil pada tanggal 31 Agustus, di debit perlengkapan kantor sebesar 402.000, perlengkapan toko 35.000, beban administrasi lain-lain 30.000 dan dikredit kas 467.000. Pelaporan kas dalam laporan keuangan. Kas biasanya dicatat sebagai yang pertama dalam bagian aset lancar di laporan posisi keuangan. Perusahaan dapat memiliki jumlah kas melebihi kebutuhan operasinya yang biasanya perusahaan menginvestasikan kasnya dalam investasi yang sangat liquid untuk memperoleh bunga. Investasi semacam ini disebut setara kas. Ini adalah lampiran laporan posisi keuangan kedai kopi yang menyajikan kas. Untuk perusahaan yang baru mulai berjalan atau sedang dalam kesulitan keuangan, kas merupakan hal penting untuk proses kelangsungan hidup. Rasio kas terhadap beban kas bulanan berguna untuk menilai berapa lama perusahaan dapat melanjutkan operasinya tanpa pembiayaan tambahan dan arus kas positif dari kegiatan operasi. Rasio kas terhadap beban kas bulanan kemudian dapat dihitung sebagai rasio kas terhadap beban kas bulanan sama dengan kas pada akhir tahun dibagi beban kas bulanan. Kas termasuk setara kas diperoleh dari laporan posisi keuangan akhir periode. Beban kas bulanan terkadang disebut kas burn. Diestimasi dari bagian aktivitas operasi laporan arus kas sebagai beban kas bulanan sama dengan arus kas negatif dari kegiatan operasi dibagi 12. Berikut adalah contoh ilustrasi dari data dalam ribuan diambil dari laporan keuangan Ocean Power Technologies untuk tahun berakhir 29 April. Dan ini adalah ilustrasi rasio kas pada pengeluaran kas per bulan. Berdasarkan data yang disajikan sebelumnya, beban kas bulanan dan rasio kas pada beban kas bulanan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.